Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya, yang saya hormati rekan-rekan orang tua peserta didik Sekolah Quran Tunas Ilmu, rekan-rekan orang tua peserta didik Taut Tunas Ilmu, kemudian ada juga dari homeschooling Tunas Ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Bapak Ibu dan keluarga dimanapun Bapak Ibu berada. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umat-umatnya yang senantiasa istiqomah berada di bawah naungan sunnah beliau hingga yaumil akhir nanti. Ya insya Allah hari ini agenda kita adalah sosialisasi terkait penggunaan buku mutabaah. Sosialisasi terkait optimalisasi penggunaan buku mutabaah siswa Sekolah Quran Tunas Ilmu. Jadi eh, dulu waktu awal-awal ini sempat eh, jadi sedikit flashback. Sobat awal-awal berdiri Tunas Ilmu sempat memang kita ada rencana untuk mengadakan buku mutabaah ini. Kemudian dimulai dari buku mutabaah tasmi, oh ya. Kemudian belum selengkap seperti yang sekarang ini. Kemudian kita diskusi, kita musyawarah dengan rekan-rekan atau dewan guru yang ada di sini, poin-poin apa saja yang harus kita masukkan ke dalam buku mutabaah yang insya Allah hari ini akan saya presentasikan untuk penggunaannya. Dan Alhamdulillah didapat beberapa poin penting ya. Dan karena ini kita merupakan edisi penerapan kembali, tadi yang sempat diterapkan, kemudian kosong ya, berubah konsepnya tahun kemarin itu menjadi apa namanya, konsep WhatsApp ya, kirim via WhatsApp. Ternyata setelah dijalankan selama 1 tahun itu kurang efektif ya. Setelah dievaluasi kurang efektif, diantaranya kurangnya permasalahan terkait dokumentasi sebenarnya sih. Bahwa sekolah itu kan untuk dokumentasi itu sangat penting ya, karena rekam jejak belajar siswa itu ya ibaratnya kalau di rumah sakit itu rekam medis ya. Nah, kalau di sekolah itu namanya rekam belajar ya. Itu sangat-sangat lemah dia kalau menggunakan WhatsApp. Kemudian ketika direkapnya di akhirannya juga memang di situ banyak sekali kelemahan sehingga kami memutuskan untuk menggunakan lagi buku mutabah siswa Sekolah Quran Tunas Ilmu. Tentunya penggunaan ini ya melalui berbagai pertimbangan tentu saja, dan sebagaimana kita ketahui tidak ada gading yang tak retak, maka dalam pelaksanaannya tentu kami akan banyak membutuhkan masukan ya, kritik dan saran yang membangun supaya kedepannya lebih baik lagi. Kemudian pengadaan buku mutabah siswa ini juga merupakan satu bentuk realisasi, wujud realisasi dari eh, komitmen kita untuk bersinergi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Ya, jadi kita memang benar-benar ingin mengembalikan fungsi utama dari keluarga, dari ayah dan ibu menjadi madrasah pertama, ya madrasah yang paling pertama bagi anak-anak, ya. Itu yang pertama. Kedua, kita memang harus meluruskan juga bahwa sekolah dalam artian di sini adalah rekan-rekan guru yang ada di sekolah itu merupakan mitra didik, ya mitra didik, ya. Mitra didik itu apa? Artinya antara guru dan sekolah ini harus tercipta hubungan saling kerjasama, ya. Harus tercipta hubungan saling kerjasama antara satu dengan yang lainnya, sinergi sehingga tujuan pendidikan yang kita cita-citakan itu bisa tercapai dengan baik. Bentar.
Suaranya kecil. Sudah ini belum? Sudah jelas sekarang? Cukup jelas pakai headset Ustaz. Lanjut Ustaz. Baik. Nah, kembali lagi tadi kita lanjutkan dan mengingat bahwa orang tua dan guru ini yang merupakan mitra atau partner didik, maka tentu saja komunikasi ya kemudian sinergi ya itu harus jalan antara pihak orang tua dan pihak guru tentu saja. Jadi terkadang ada ya satu momen di mana eh, para guru memberikan eh, tanbih ya atau peringatan kepada rekan-rekan orang tua mengenai kondisi anaknya ya. Namun mungkin karena kesibukan orang tua atau kan kondisi orang tua yang memang kurang memungkinkan untuk memproses tanbih tersebut sehingga esensi atau tujuan dari diberikannya tanbih itu tidak tercapai. Ada satu kondisi seperti itu. Atau kondisi lain juga, misalkan orang tua sudah memberikan tanbih kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Ya, orang tua sudah memberikan tanbih, sudah memberikan peringatan, sudah memberikan poin-poin yang digarisbawahi yang harus menjadi perhatian atau mendapatkan perhatian atau atensi dari guru, cuman guru nggak digubris, guru nggak menggubris di situ. Ya, kemudian eh, ada satu mungkin nanti akan ada satu ya kalau dibiarkan terus seperti itu akan ada satu momen, satu titik di mana nanti akan saling menyalahkan. Jadi yang rekan-rekan guru mengatakan ini gara-gara di rumah tidak di eh, apa handle sama orang tuanya kali atau didiamkan saja ya. Dari orang tua bilang ah di sekolah kan di sini disekolahkan di sini ternyata nggak ada kemajuan ya begini dan begitu kan saling tuding saling menyalahkan. Nah, kita tidak mau seperti itu. Ya, maka buku mutabah ini juga diharapkan bisa menjadi dokumentasi atau saksi hidup. Jadi apabila nanti ada kendala yang demikian, kita bisa merujuk kembali ke buku mutabah. Kira-kira recordnya seperti apa? Ya, apakah dari pihak gurunya yang memang kurang awarenessnya, kurang perhatiannya, atau dari pihak orang tua yang memang sudah diberikan tanbih peringatan oleh gurunya ya tapi kurang mendapat perhatian. Di situ kita bisa merujuk. Jadi evaluasi ya tentunya jadi evaluasi. Ya, pertama kita langsung saja masuk di bagian sini sampul depan itu. Jadi setelah cover itu ada di halaman pertama ini ada identitas ya, identitas buku pertama siswa. Saya sertakan di situ sabda Rasulullah SAW untuk menjadi motivasi bagi kita bersama. Ya, baik bagi yang pengajarnya maupun orang yang belajar. Yang belajar ini kan dari segi anaknya atau dari segi orang tuanya yang menyekolahkan anaknya di sekolah yang memang eh, fokus ya untuk membahas Al-Quran di situ. Ya khairukum ya Rasulullah SAW bersabda khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'alam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, ini kalau bagi saya pribadi ini merupakan satu sabda yang motivasi paling memberikan motivasi ya karena eh, yang namanya mengajar tentunya ada banyak kendala yang akan ditemukan karena kan dakwah di situ dan dakwah pasti ada rintangan di jalannya ya baik dari internal dari diri sendiri seorang guru ataupun eksternal dari orang tua ya pesdik ya dari siswanya sendiri atau dari lingkungan sekolah dari rekan guru dari pimpinan dan lain sebagainya maka ketika membaca ini hadis ini mengingat hadis ini kita saya kembali termotivasi. Oh, kita jadi sebaik-baik umat. Makanya sebaik-baik umat biasanya ganjarannya besar. Maka kalau memang ada halangan yang besar juga hendaknya kita bersabar supaya pahalanya berlipat seperti itu. Kemudian eh di halaman yang kedua ini ada ikrar siswa. Nah, ini kita jadikan program di sekolah. Jadi setiap awal KBM ya itu setelah zikir, setelah doa ya kita akan adakan ikrar siswa di sini. Ya tujuannya untuk apa? Lagi-lagi takdib ya lagi-lagi takdib ya pengulangan
terus ya menerus ya secara berkesinambungan, pendawaman, pembiasaan dan poin-poinnya ini memang poin-poin dasar yang memang tidak boleh dilupakan sebenarnya bagi, terutama bagi pelajar dan juga bagi seorang muslim. Di antaranya bertakwa kepada Allah, berusaha memegang teguh Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Kemudian senantiasa berusaha untuk berbakti kepada orang tua dan guru, ya, membela tanah air, mempertahankan persatuan. Kemudian berusaha belajar dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan ilmu. Kemudian berusaha menjaga nama baik sekolah. Di sini saya sertakan kata-kata berusaha semua, berusaha, 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 senantiasa berusaha. Karena saya tidak mau seperti menjerumuskan seseorang itu ke dalam satu hal, satu dosa terus-menerus ya. Kalau misalnya janji kan, kalau tidak ditepati dia akan jadi hutang, ya kan? Janji tidak ditepati dia akan jadi hutang dan ada konsekuensi di dalamnya di situ kan. Maka di sini saya gunakan pemilihan kalimat yang memang insya Allah kita mafhumi bersama bahwa eh, manusia itu pada dasarnya hanya berusaha, senantiasa berusaha, ya. Jadi senantiasa berusaha untuk bertakwa, senantiasa berusaha untuk memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Ya, berarti kan memang di situ kita maklumi bersama bahwa namanya manusia pasti ada khilaf, ya. Kullu bani adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Jadi senantiasa berusaha, senantiasa berusaha. Ya, jadi andai kata nanti ada kejeblos sedikit, ya kepleset sedikit itu, ya insya Allah masih tetap dalam koridor ikrar. Jadi tidak masuk ke dalam dosa yang terus-menerus dilaksanakan. Ya. Kemudian ini poin ikrar ya, poin ikrar. Poin ikrar. Kemudian di sini ada buku penghubung ya. Di bagian buku penghubung Sekolah Quran Tunas Ilmu ini ada tanggal, berita, tanda tangan guru, tanda tangan orang tua. Nah ini fungsinya sebenarnya yang ngisi bisa kedua belah pihak ya. Yang ngisi bisa kedua belah pihak. Misalkan contoh yang ngisi guru tanggal 1 Agustus misalkan. Nah, ini gurunya ini eh, mendapati siswanya ini melakukan pelanggaran yang memang harus diberikan perhatian segera supaya bisa ditangani segera. Contoh, misalkan berkata kotor, ya berkata kotor. Ini yang umum terjadi, berkata kotor. Oh, lagi agak bindeng. Ya, berkata kotor. Kemudian ketika ditanya, ditabayun oleh gurunya, kamu tahu artinya apa tidak? Tidak. Ya, kamu tahu dari mana? Saya tahu dari teman pengajian saya. Ini saya pernah kejadian seperti itu. Kemudian ini tentunya perlu jadi perhatian bersama. Jadi guru di sini tulis tanggal 1 berita si Fulan berkata kotor, berkata ini ya. Kemudian dijelaskan di sini di berita acara ini, berita kejadian ini. Namun setelah ditabayun dia mengatakan tidak mengetahui apa namanya artinya dan hanya mengikuti atau hanya ikut-ikut teman pengajiannya saja. Mohon rekan-rekan orang apa bapak atau ibu, ya abah atau uma, ayah atau bunda misalkan eh, membantu untuk mengawasi dan mengedukasi atau mengarahkan bahwa perkataan ini tidak baik. Kemudian di sini gurunya tanda tangan. Set. Nah, orang tua wajib ya memberikan perhatian pada poin-poin yang ada di sini. Ya, wajib diproses, nggak boleh nggak diproses. Nah, ketika orang tua sudah membaca, ya, maka di sini sebagai konfirmasi orang tua memberikan tanda tangan di sini. Set. Ya, jadi ketika diproses dilihat lagi besoknya sama guru, ya guru itu sudah melihat bahwa oh ini sudah dibaca gitu. Nah, begitu juga orang tua misalkan ketika di rumah misalkan ingin memberikan satu hal yang harus diperhatikan oleh gurunya, maka ini bisa tulis di sini. Contoh misalkan ada anak yang memang eh, butuh penanganan atau tindakan khusus atau perhatian khusus. Contoh, anak yang tidak bisa makan coklat misalkan. Contohnya.
ya. Nanti tulis isi berita di sini. Mohon izin Ustadz atau Ustazah untuk membantu mengawasi Ananda supaya tidak jajan coklat ya atau tidak jajan mie misalkan di kantin sekolah dikarenakan eh, jajanan tersebut ya memudaratkan kondisi anak kami gitu atau dikarenakan memang anak kami sedang memiliki pantangan dengan makanan tersebut gitu ya. Kemudian di sini tanda tangan orang tua. Ya tanda tangan orang tua nanti orang tua bisa mesen tuh ke anaknya. Nanti bilang ke Ustadz ya, bilang ke Ustadz bahwa ini ada catatan dari Abi atau catatan dari Umi gitu misalkan. Nah, sebenarnya kami juga sudah mensosialisasikan kepada guru-guru di sini bahwa terutama wali kelas ya untuk setiap hari itu memeriksa buku penghubungnya. Jadi buku penghubung itu nanti akan dikumpulkan di meja guru, ya dikumpulkan di meja guru. Nah itu salah satunya. Kemudian untuk dicek. Nah selain itu buku penghubung juga digunakan untuk mengabarkan atau menginformasikan bahwa peserta didik yang bersangkutan itu terkena poin punishment atau mendapatkan poin reward. Ya, jadi insya Allah ini sedang dibahas ya wacana ini sedang dibahas rencananya di sekolah Quran Tunas Ilmu akan kita adakan konsep poin reward and punishment. Reward and punishment. Ya sebenarnya ini miniatur dari pahala dan dosa sebenarnya. Miniatur dari pahala dan dosa. Tapi kalau dikatakan untuk eh, sesempurna konsep pahala dan dosa sih enggak sih sebenarnya. Tapi salah satu bagian dari konsep pendidikan aja deh adanya reward dari dan punishment. Jadi kita ingin menyeimbangkan. Jangan siswa dikasih punishment terus, tapi ketika siswa berbuat yang baik, ya berbuat yang memang kebaikan itu jarang sekali dilakukan oleh siswa atau teman-teman lainnya dan memang itu layak diapresiasi. Nah, itu harus diapresiasi dengan reward. Jadi kita seimbangkan antara reward sama punishment. Tentunya poin-poinnya juga poin-poin yang memang nggak sembarangan. Satu contoh misalkan, jadi nggak sembarangan kita obral poin reward dan kita tidak sembarangan obral poin punishment di situ. Contoh misalkan ada siswa ngapus papan tulis, ya, ngapus papan tulis. Nah itu kita nggak akan berikan reward, nggak akan berikan poin reward. Karena apa? Salah satunya memang dari bentuk tanggung jawab siswa ya ada apa namanya ya self belonging rasa memiliki di kelas tersebut ya kalau misalkan memang ada papan tulisnya kotor ya dihapus ya semampunya dihapus semampunya dibersihkan karena kan itu ibarat kamar mereka sendiri ibarat ruangan mereka sendiri harus mereka jaga kebersihannya ya terus kemudian kalau misalkan ada siswa buang sampah pada tempatnya ya memang kewajibannya nggak usah dikasih reward gitu loh rewardnya apa rewardnya ya nanti adanya di poin pemberdayaan yang ada di rapot di situ ada kebersihan nanti ada poinnya di situ penilaiannya di situ nah untuk yang punishment juga seperti itu untuk yang punishment juga seperti itu jadi eh, apa ya tindakan-tindakan atau tingkah laku yang memang masih bisa ditoleransi ya tidak perlu diberikan punishment atau poin punishment. Contoh, ada kelas satu. Anak kelas satu itu pada dasarnya kan dia peralihan dari PAUD atau TAUD ke TK, ke SD, dari TK ke SD, ya. Itu aktifnya luar biasa. Biasanya aktifnya luar biasa di situ, ya. Jadi nggak bisa diem belajar ya misalkan loncat sana loncat sini pindah sana pindah sini nah ini kan satu hal wajar sebenarnya satu hal wajar yang memang masih bisa ditoleransi mengingat apalagi usianya masih memang sangat-sangat kecil di situ dia belum tahu bahwa oh belajar harus tenang oh belajar tidak seperti anak kelas 4 atau kelas 5 gitu kan jadi dia memang baru masuk ke sekolah dasar nah ini nggak usah dikasih punishment ya cukup dinasehati cukup diarahkan cukup dibimbing aja udah ya
Tapi kalau misalkan punishmentnya eh, tindakan-tindakan yang memang sudah tidak bisa ditoleransi, satu contoh misalkan eh, menghina nama orang tua temannya misalkan, ya, misalkan dia tahu nama orang tua temannya, misalkan namanya Fulan, Fulan, si Fulan nih, anak anaknya si Fulan nih, si Fulan tukang kambing misalkan seperti itu. Nah, ini kan sudah keterlaluan sebenarnya, sudah keterlaluan. Nah, itu akan diberikan punishment, poin punishment. Begitu juga reward, misalkan contohnya eh dia salah satunya eh melakukan perbuatan-perbuatan yang kebaikan yang memang di luar kebiasaan. Ya, di luar kebiasaan. Contohnya apa? Contoh misalkan gurunya misalkan sedang membawa bawaan yang banyak misalkan. Ya, barang yang banyak tuh. Ya, kemudian dia melihat gurunya ya kesulitan terus dibantu, ya kan? Nah, ini kan hal yang jarang dilakukan oleh teman-teman seusianya, ya, sehingga patut diapresiasi. Ya, pokoknya seperti itu intinya, ya. Jadi untuk point and punishment itu masih dalam tahap penggodokan. Insya Allah ketika sudah siap untuk kita rilis, kita akan komunikasikan dulu dengan komite biasanya. Konsepnya seperti ini, nanti komite mungkin bisa cek ombak. Nanti teman-teman pengurus komite mungkin bisa cek ombak, rundingan, berembukan, mungkin ada poin yang memang ingin dikoreksi, atau poin yang ingin ditambah, atau mungkin misalkan ada usulan lain supaya konsepnya lebih matang, baru setelah dari pihak pengurus komite oke, ya semua tersepakati, insya Allah baru kita rilis. Jadi nggak kita rilis secara sepihak seperti itu. Ya insya Allah ketika kita rilis, kita sadar semuanya bahwa ini adalah satu agenda kita yang memang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Kemudian ini buku penghubung, ya, buku penghubung. Kemudian yang ketiga, nah ini ada kolom adab terhadap Al-Quran. Di sini hanya berupa additional aja. Dalam artian mungkin guru nanti bisa digunakan untuk mengingatkan ke apa peserta didiknya. Ya, misalkan ada yang eh, lupa misalkan, ya, habis makan coklat maka mulutnya cemongan, atau lagi makan baca Quran, nanti diingatkan ini bukan adab yang baik seperti itu, ya. Ini additional aja. Nah, ini juga keutamaan orang yang baca Al-Quran juga, ini additional, hanya dipakai, ya, jadi dipakai untuk memotivasi, ya, bisa juga dipakai sebagai amunisi para guru atau para orang tua di rumah ketika anaknya futur nih. Aduh mah, aku males banget mah ngafalin. Coba dilihat nih. Lihat buku penghubungnya nih. Coba keutamaannya apa? Yang pertama nih. Yang kedua ini. Yang ketiga ini. Nah, tentunya di sini yang kita hadirkan hanya sebagian poin, ya, di antara banyak keutamaan-keutamaan orang yang belajar dan membaca Al-Quran. Ya, di antaranya eh, melakukan perniagaan nanti ada tidak akan pernah merugi dan sebagainya, itu banyak sekali poinnya. Cuman dikarenakan keterbatasan, maka kami akan hadirkan 3 poin ini yang insya Allah semoga bisa jadi motivasi bagi anak-anak kita tentunya, dan juga para guru dan orang tua yang membimbing, mengarahkan dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian di sini ada poin makhorijul huruf, ya. Ini ada poin makhorijul huruf di sini, mungkin agak sedikit kecil ya, qadarullah. Ada poin-poin, ada poin makhorijul huruf. Nah, ini untuk marhala 2 materinya sebenarnya. Jadi materi marhala 2 di sini. Makhorijul huruf. Nah, ini apa aja? Nah, ini susunannya sudah saya modifikasi. Jadi ini apa mind map ini, ya, konsep ini yang saya pakai untuk memberikan pelatihan kepada rekan-rekan guru sebenarnya. Jadi kemarin tuh ada, sebelum masuk itu ada semacam training atau semacam pelatihan gitu ke guru-guru, salah satunya ini. Jadi saya eh, dahulukan al-jauf, al-khayshum. Nah, ini kan yang gampang, ya, yang gampang. Nah, jadi kita juga bisa, kita sudah dapat nih 2 makhraj, ya kan. Jadi menambah kepercayaan diri bahwa
oh belajar makhorijul huruf tuh gampang toh. Kemudian masuk ke al-halq ya. Dan saya sederhanakan lagi ya. Kalau misalkan ada yang sedikit beda bahasanya dengan mungkin buku-buku lain seperti buku metode Syafi'inya Ustadz Abu Ya'la Hafizahullah Ta'ala, kemudian atau misalkan buku-buku lainnya, bukunya misalkan bukunya Syekh Aiman, ya Syekh Aiman itu, atau misalkan buku-buku yang lainnya, Effendi Anwar, Ustadz Effendi Anwar, nah itu mohon dimaklumi, karena tapi pada dasarnya esensinya sama. Ya, kenapa saya sederhanakan supaya ini lebih mudah dipelajari. Nah, rencananya kalau misalkan memang rekan-rekan orang tua peserta didik berkenan, insya Allah eh, kalau misalkan ingin belajar menghafal dan memahami makhorijul huruf dalam satu hari dan sifatul huruf dalam satu hari, ya insya Allah kita bisa buatkan ininya ya, daurahnya insya Allah ya. Kita buatkan daurahnya free ya, gratis ya, tidak berbayar, cukup datang ya, niat ikhlas ya karena Allah dan ingin mengamalkannya, terus kemudian siapa tahu juga bisa membantu rekan-rekan orang tua peserta didik di dalam eh, belajar ya, mendampingi belajar anak-anaknya di rumah ya. Kemudian eh nah di sini ada poin sifatul huruf ya, sifat yang memiliki lawan, tidak memiliki lawan. Di sini ada. Nah, ini untuk kelas 3 sebenarnya. Kalau tadi makhrajul huruf wajib dipelajari, dikuasai oleh marhalah 2. Nah, ini kalau sifatul huruf dan ahkamun tajwid mulai dari izhar halqi sampai ayat-ayat goribah. Nah, itu wajib dipelajari, dikuasai oleh anak-anak yang belajar di marhalah 3. Makanya marhalah 3, marhalah jamaah itu tinggi, lebih tinggi. Marhalah 2, marhalah sani, ya, marhalah wusta, itu pertengahannya. Nah, marhalah ibtidai, marhalah awal itu dia tidak dibebankan teori. Jadi full praktek, ya, full praktek, ya. Kemudian ini masih berhubung ya sama tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini ada wazan ya. Kalau saya sebutnya wazan, timbangan. Nah, kalau orang yang belajar bahasa Arab, insya Allah paham nih. Yang belajar sorof itu wazan, mauzun tuh pasti paham. Ya, ini wazan, timbangan, latihan makros dan sifat huruf. Nah, ini semua siswa marhalah 1 sampai marhalah 3 ini wajib, ya diwajibkan untuk eh, menyetorkan makhorijul huruf seperti ini. Jadi nanti di sesi tasmi itu ada. Jadi contohnya misalkan A, ya nanti dicontohkan, diajarkan dulu kepada siswanya, ya dan gurunya menerangkan ini makrosnya di mana, nah sifat yang paling menonjol tuh apa, kemudian dipraktekkan. Nah kemudian nanti siswanya diminta untuk menghadirkan secara pada saat ini ya, pada saat individual maju satu-satu untuk setoran, dia menghadirkan. Contoh misalkan a i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Nah, itu diulang 3 kali tuh. Nah, kalau lancar, gurunya lancar, cepet. Coba sekarang cepet, 3 kali, nggak boleh salah. A i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a, terus 3 kali, cepet. Nah, kalau lancar, baru ditulis nanti di sini, tulis di mutabaanya huruf Hamzah L, lulus. Kalau belum lancar, belum lulus, berarti besoknya makrosnya masih huruf Hamzah lagi. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan sudah habis sampai huruf ya yang terakhir? Nah, ulang lagi dari huruf Hamzah. Jadi muter terus. Ya, ya selesai Hamzah lagi. Ya selesai sampai ya Hamzah lagi. Ya. Apa tujuan kita mewajibkan menyetorkan makhraj dan sifat huruf ini? Tujuan utamanya adalah riyadhatul lisan, ya, latihan lidah supaya apa? Lidahnya ini tidak kaku, lidahnya tidak keluh ketika membaca Al-Qur'an. Kan ada beberapa huruf-huruf yang memang harus dilatih, kalau enggak agak kaku. Contohnya ain, ya. Ada huruf melafalkan huruf ain, ya, yang paling banyak kesalahannya lahannya yaitu hurufnya masih masuk ke dalam hidung, masih khayshumi. Nah,
Harusnya gimana? Huruf-huruf khoisyum kan ada tuh mim dan nun ya kan yang bertasydid ya unsur am dan an-nya selain itu huruf-huruf yang ada dengungnya gunnah misalkan yang ada hukum gunnahnya ikhfa idgham bi gunnah ya kemudian ada iklab di situ ya kan atau misalkan ada eh, apa namanya hukum-hukum lainnya misalkan yang menyebabkan dia masuk ke dalam hidung atau khayshumi ya. Nah, selain itu nggak boleh berarti ain kan juga nggak boleh. Tapi banyak yang masih melafalkan ain itu masuk ke dalam hidung. Nah, ini maka kita perlu riyadhatul lisan ya supaya kita mencapai tingkat fasohah lisan ya. Lisan yang fasih ya, fasihan lisan. Jadi tujuannya ini ya. Jadi memang sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa sekolah Quran Tunas Ilmu ini tidak mengejar banyaknya hafalan ya. Kalau mau hafalan memang banyak ya alhamdulillah itu hadza min fadli rabbi ya, hadza min fadli rabbina. Jadi eh, ini adalah eh, karunia atau nikmat dari Allah ya. Cuman target utama kita ya di sini adalah yang pertama fasih ya bacaannya bagus bisa lulus dari sini bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Yang kedua mungkin ya hafalan nggak perlu banyak ya hafalan nggak perlu banyak tapi mungkin ya syukur-syukur kalau banyak itu nikmat karunia dari Allah. Tapi yang kita kejar mungkin ya kemungkinannya itu harus dipastikan di situ ya. Makanya di marhala tiga nih yang sekarang ini nih itu ketat sekali ya ketat sekali. Ya kalau mungkin yang sebelumnya salah 5, salah 6 masih diperbolehkan lanjut. Sekarang marhala 3 ini salah 3 aja suruh ulang katanya. Dengar-dengar salah 3 aja suruh ulang. Ya, maka ketat sekali. Jadi kita nggak sembarangan menaikkan anak itu naik marhala 3 langsung. Enggak seperti itu. Jadi yang di marhala 2 anak-anak yang di marhala 2 ini harus benar-benar fight. Harus benar-benar berjuang ya berjuang untuk naik ke marhala 3 supaya pantas. Karena kalau misalkan nggak pantas dinaikin ya kesulitan nanti di atas. Kemudian ini makro dan sifat ya. Nanti pengen ya rencana nih rencana saya buatkan video singkat ya dari A sampai Ya ini tapi satu-satu mungkin huruf Hamzah. Begini prakteknya, kemudian saya jelaskan dengan singkat dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Kemudian saya contohkan lagi. Nah, itu buat panduan ya. Doakan semoga dimudahkan insya Allah. Kemudian oke ini sekarang ini bagian mutabaah. Nah, ini bagian mutabaah yang di sini. Ini sebelah kiri. Lembar mutabaah tasmi sekolah Quran tunas ilmu. Nah, ini yang mengisi adalah guru. Ya, tanggal berapa? Nanti tilawah. Kalau marhala satu berarti Utsmani di sini ya. Kalau marhala 2 3 di sini sudah Al-Quran. Surat apa, ayat berapa. Kalau Utsmani misalkan Utsmani 2 halaman 3 misalkan. Berarti 2 garis miring 3. Ya, kemudian untuk tahfidznya makhraj yang tadi saya bahas ya yang a i u ba itu. Kemudian hafalan baru, hafalan lama dan murojaah. Nah, konsepnya gini. Penjelasan tentang hafalan baru, hafalan lama dan murojaah penjelasannya seperti ini. Jadi misalkan ya saya ambil analogi aja ya. Misalkan permisalannya Januar ya Januar ini setoran awal Quran surat An-Nas ayat 1 sampai 4 marhalah satu kan maksimal 2 baris nggak boleh lebih dari 2 baris ya maka ditulis di sini An-Nas 1 sampai 4 lanjut misalkan lanjut lanjut nah berarti awalnya hafalan lamanya kosong murojaahnya kosong ya catatan di sini nanti apa yang harus diperhatikan oleh orang tua misalkan gudanya harus lebih lama tahannya dan sebagainya. Nah, ini orang tua yang memperhatikannya di sini, ya. Kemudian diberi paraf orang tua, ya, sebagai konfirmasi kalau orang tua sudah ngecek. Kemudian besoknya berarti kan lanjut dong, berarti lanjut. Berarti misalkan saya lanjut sampai ayat 6, Anas sampai ayat 6. Berarti hafalan baru saya Anas 5 sampai 6. Nah, hafalan lama adalah hafalan baru yang telah dihafal kemarin. Ya, jadi Anas 1 sampai 4.
Ya, An-Nas 1 sampai 4. Berarti dalam satu kali duduk itu berarti sama saja siswa itu menyetorkan surat An-Nas dari ayat 1 sampai habis. Ya, dari ayat 1 sampai habis. Ya, berarti murojaahnya belum ada karena belum ada hafalan yang lama. Ya, hafalan telah lewat belum ada. Nah, singkat cerita, waktu berlalu, saya sudah sampai surah yang gampang aja. Misalkan surah di juz 30 masih surah Al-Bayyinah misalkan. Al-Bayyinah, ya Al-Bayyinah. Al-Bayyinah saya nyetornya ayat kan Al-Bayyinah itu ada 8 kalau nggak salah 8 ayat. Saya nyetor ayat 5 dan 6 hafalan barunya. Ya, berarti di sini tulisnya hafalan baru Al-Bayyinah 5 strip 6. Hafalan namanya Al-Bayyinah 1 sampai 4 sebelumnya. Berarti kan karena stolnya 5 berarti sebelumnya 1 sampai 4 dong. 1 sampai 4. Murojaahnya adalah surat-surat yang sudah saya hafal yang sudah lewat. Nah, guru ini boleh ya meminta anak-anak menghadirkan lebih dari satu surat di kolom murojaah ya, tergantung pertimbangan. Ya kalau surat-surat yang masih pendek-pendek mah bisa lebih dari satu, misalkan 3. Contoh misalkan di sini murojaahnya surat An-Nas sampai surat Al-Lahab atau Al-Ikhlas misalkan gitu. Nah, di sini tulis. Kalau lanjut ditulis L, kalau tidak lanjut berarti TL. Tidak lulus atau tidak lanjut. Nah, kemudian catatannya di sini ya. Nah, saya sudah mengkondisikan kepada rekan-rekan guru bahwa untuk murojaah kalau bisa diinfokan ke orang tuanya baik melalui catatan atau mungkin kalau nggak muat pakai sticky note, disediakan dari sekolah sticky note nggak apa-apa, ditempel-tempel tuh buku penghubung pakai sticky note buat keperluan pembelajaran nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi besoknya murojaah apa diinfokan dulu. Misalkan apalagi yang untuk pesdik-pesdik yang siswa-siswa yang memang sudah hafalannya jauh-jauh. Misalkan di juz 29 aja dah. Misalkan mau murojaah surat Al-Qalam. Ya, kan itu kan cuma satu surat aja Al-Qalam gitu kan. Berarti di sini diinfokan dulu. Besok murojaah surat Al-Qalam disiapkan ya. Nah, berarti besoknya murojaahnya sesuai dengan apa yang diminta. Seperti itu. Nah, para orang tua surat. Nah, yang harus jadi perhatian dari rekan-rekan orang tua peserta didik adalah di paraf orang tua ini. Ya, kami menginstruksikan kepada para guru bahwa kalau paraf orang tua tidak di kolom paraf ini tidak diparaf selama 3 kali, maka siswa tidak diperbolehkan menambah hafalan baru. Ya, sekali lagi saya ulangi, apabila di kolom paraf orang tua tidak diparaf sebanyak 3 kali, ya 3 kali di sini, ya, maka tidak diperbolehkan untuk menambah hafalan baru siswa itu. Ini siswanya hanya boleh hafalan lama saja dan murojaah. Kenapa? Nah, ini kan tujuan para orang tua ini kan sebagai konfirmasi kalau orang tua ini sudah memperhatikan, ya sudah lihat laporan siswa di sekolah tuh gimana sih gitu loh, ya. Artinya ketika nanti sudah dikonfirmasi, catatan-catatan yang kesalahan di sini kan nanti kan akan dikondisikan supaya pas setoran berikutnya itu besoknya tidak dilakukan kesalahan yang sama. Tidak dilakukan kesalahan yang sama. Terkadang ada orang tua yang Tua yang eh, uh, ada feedback ya. ada feedback ya. Ya, terkadang ada orang tua yang mungkin qadarullah terlupa untuk memperhatikan buku mutabaah atau sibuk misalkan tidak sempat ya untuk memperhatikan perkembangan anaknya. Nah, di sini kita minta kepada rekan-rekan orang tua, tolong mohon bantuannya, kerjasamanya, diperhatikan, ya lembar mutabah ini diperhatikan, ya di paraf. Nah di paraf ini sebagai tanda kalau orang tua ini sudah memperhatikan. Oh ini sudah diperhatikan catatannya. Nah seperti itu. Jadi seringkali orang tua yang nggak memperhatikan tuh ketika anaknya dites besoknya lagi, kesalahannya sama, ayatnya sama, tempatnya sama, poinnya sama, ya tempatnya sama, poinnya sama, sehingga seperti nggak ada perubahan gitu loh.
ya, nggak seperti nggak ada perubahan. Nah, kita nggak mau nih seperti ini. Kita sudah komitmen di awal bahwa guru dan orang tua adalah mitra didik. Ya, maka ketika seperti demikian, ya, maka ya kita jalankan konsekuensi dari status mitra didik tersebut. Seperti itu. Jadi jangan menyerahkan semuanya ke guru, ya, atau misalkan malah main salah-salahan. Nah, ini seperti itu jangan. Kemudian ini sudah ya. Nanti ada evaluasi pekanan di sini. Ini yang ngisi guru. Misalkan di pekan ini Ananda Fulan atau Ananda Januar eh, sepertinya kurang menjaga hafalannya yang lama misalkan. Tolong di pekan berikutnya agar lebih digiatkan untuk murojaahnya gitu. Jadi ada evaluasi ini juga harus diperhatikan. Kemudian yang harus diperhatikan sudah, oke, saya cari dulu. Nah, ini ibadah harian ya, kolom ibadah harian. Ya, di sini ada tanggal, murojaah hafalan, sholat 5 waktu, dan para orang tua. Nanti tanggal diisi sesuai dengan tanggal yang ada pada saat itu real time-nya. Kemudian murojaah hafalan. Kolom ini yang mengisi adalah guru. Suratnya guru. Ya, suratnya yang mengisi adalah guru. Contoh misalkan, musyrifnya atau musyrifahnya atau gurunya mengisi di sini surat murojaahnya surat Al-Kafirun sampai Al-Bayyinah. Maka nanti orang tua peserta didik melihat gurunya ini meminta anak-anak untuk murojaah surat apa sih? Oh, Al-Kafirun sampai Al-Bayyinah. Maka dibantu ya, dilaksanakan di rumah. Ayo nak, murojaah surat Al-Kafirun Al-Bayyinah. Setor sama ibu misalkan gitu atau sama umi. Setor sudah murojaah, kemudian keterangannya di sini di checklist kalau sudah. Jadi ini ada tandanya beri tanda checklist bila telah dikerjakan. Checklist, tring gitu. Kalau misalkan belum dikerjakan berarti bisa disilang atau di strip, diberikan strip atau diberikan tanda silang. Kemudian sholat 5 waktu ini, ya ini yang ngisi baru orang tua atau siswanya. Ya kalau subuh sholat berarti sholat checklist, ting, zuhur sholat checklist. Kalau nggak sholat silang. Ya kalau nggak sholat silang. Baru nanti di terakhir di paraf orang tua. Nah ini akan dicek terus nih oleh guru. Ya sama 3 hari tidak diisi, ya 3 hari tidak diisi atau tidak ada paraf orang tua, maka konsekuensinya anak tidak boleh nambah hafalan baru, ya. Artinya kita tahan dulu, kita hold dulu nih, ya. Mana nih orang tuanya nih? Ya kalau orang tuanya, oh lupa, coba diperhatikan dulu, gimana, gimana, gimana. Baru kita izinkan atau perkenankan anaknya itu nambah hafalan baru. Karena kalau misalkan nggak seperti ini, dibiarkan terus saja seperti itu, nanti kalau penyakitnya sudah kronis, susah memperbaikinya, ya. Anak-anaknya juga, saya seperti nggak diperdulikan. Nanti kita nggak mau seperti itu. Kembali lagi, kita sama-sama mengembalikan fitrah pendidikan, ya, pendidikan yang dipahami oleh konsep Islam, ya, yaitu menjadikan orang tua sebagai madrasah pertama dari anak. Jadi, walaupun Bapak Ibu kerja, ya, itu tidak menggugurkan kewajiban Bapak dan Ibu untuk bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Jadi tidak hanya, oh saya sudah bayarin anak saya sekolah, sudah bayarin anak saya les. Enggak, ya enggak. Kalau misalkan hanya sekedar membayarin, ngasih makan, lalu apa bedanya manusia dengan hewan? Gak ada bedanya. Nah, yang jadi perbedaan antara manusia dengan hewan adalah manusia ini ikut serta bertanggung jawab, ya, ikut serta bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, terutama pendidikan keagamaan. Jadi yang diajarin itu nggak hanya instingnya aja, tapi juga pendidikan yang memang bisa membawa si anak itu selamat dunia dan akhirat insya Allah. Ya mungkin bagi bapak dan ibu kemampuannya berbeda-beda. Ya lakukan sesuai kemampuannya. Kemudian karena kalau misalkan memang menyadari kemampuannya itu terbatas, belajar.
tumbuhkan kemauan untuk belajar, ya sedikit 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 secara perlahan, ya. Yang penting insya Allah itu bisa ditularkan ke anak. Minimal anak ngelihat kita, wah ayahku belajar, ibuku belajar, masuk aku kalah. Nah itu, ya itu minimal seperti itu, ya. Nah ini untuk murojaah hafalan, untuk ibadah harian, ya. Dan poin ibadah harian ini, buku mutabak ibadah harian ini akan menjadi referensi bagi kami, ya, referensi bagi kami untuk menentukan nilai kolom pemberdayaan, ya, menentukan nilai kolom pemberdayaan. Jadi kan ada pemberdayaan, ada kedisiplinan, kemudian ada kerajinan, kebersihan dan sebagainya. Nah, kami di sini menentukannya lewat ini nih. Rajin nggak dia sholat nih? Rajin nggak murojaahnya nih? Nah, seperti itu. Nah, ada pun untuk homeschooling, nanti eh, kami akan meminta rekan-rekan dari homeschooling untuk eh, membuatkan rekapitulasi dari ini. Ya, jadi kan ini kan ada beberapa lembar ya. Nanti direkap aja. Nanti saya bantu buatkan apa namanya? Saya bantu share cara menghitung rekapitulasinya, ya. Yang paling kita tekankan ini sholat lima waktu. Untuk saat ini, ya, untuk saat ini dua dulu nih. Tadinya kami mau memasukkan poin membantu orang tua, cuman sepertinya akan sedikit ribet dalam pengawasannya kalau misalkan awal-awal ini baru kita coba sudah ngabrekin yang banyak kan sepertinya kan terlalu terbebani, takutnya malah jadi niat baiknya nggak bisa terrealisasi seperti itu. Kemudian iya. Nah, ini untuk mutabah tasmi juga untuk homeschooling dan taut ya. Kalau taut sama dengan SD ya, dengan SKTI yang reguler. Nah, kalau homeschooling ini nanti ini bisa digunakan, ya, bisa digunakan untuk pantauan kegiatan Al-Qur'an sehari-hari bagi yang homeschooling mandiri. Kalau yang plus kan insya Allah kan ada bimbingan dari eh, mentornya atau dari tutornya dari yang disediakan oleh sekolah tentunya. Ditambah lagi nanti di setiap akhir semester itu ada ujian Al-Quran tentunya kalau sekarang yang homeschooling. Kemudian tidak ada lagi insya Allah untuk yang butuh perhatian atau penjelasan, insya Allah tidak ada. Yang jelas yang penting-penting tadi sudah disampaikan terkait mutabah ibadah harian, pasmi dan juga buku penghubung tentunya. Kemudian additionalnya seperti adab-adab, motivasi, makharijul huruf, sifatul huruf, wazan makhraj dan sifat huruf di situ. Insya Allah sudah dijelaskan semuanya. Baik, silakan apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya bisa ditanyakan baik di kolom chat ataupun di langsung on mic. Silakan. Tentunya program ini tidak akan bisa berjalan tanpa kerjasama dari rekan-rekan orang tua tentunya ya. Jadi eh, saya mohon kerjasamanya dari rekan-rekan semuanya, ya, supaya program ini, agenda ini bisa berjalan dengan semestinya. Jadi tujuan kita, ya, mengadakan mutabaah ini, ya, sebagai takdib bagi anak-anak kita supaya apa? Supaya tercapai itu tujuan pendidikan, supaya apa yang dia pelajari, yang mereka pelajari itu jadi karakter buat mereka. Itu tujuan utamanya seperti itu sih. Kadang-kadang kan anak-anak kan kalau nih ada buku pantauan nih, nih ada ini ada itu. Nah itu biasanya lebih semangat seperti itu, ya, lebih semangat. Hanya kita adakan lagi. Nah untuk masalah poin reward punishment itu, nanti untuk poin reward itu rencananya bisa ditukar sama hadiah yang disediakan oleh sekolah. Jadi hadiahnya apa? Disesuaikan aja poinnya mau cukup yang mana buat nuker hadiahnya itu. Nah, kalau punishment itu juga bisa ditukar. Ditukar dengan inian, dengan apa konsekuensi. Contoh misalkan, poin punishmentnya sudah berapa nih misalkan sudah 100.
Nah, tinggal pilih tuh. Tinggal lihat tuh 100 itu konsekuensinya apa. Misalkan konsekuensi dari 100 eh nyapu halaman atau misalkan nyikat kamar mandi, misalkan ya, misalkan seperti itu. Tentunya kita akan cari konsekuensi-konsekuensi yang mendidik. Tentunya seperti itu. Atau misalkan konsekuensinya memberi makan apa namanya orang yang kurang mampu misalkan seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi konsekuensinya kepada mereka, tentunya konsekuensi yang mendidik. Ini hanya permisalan ya. Yang tadi saya beri apa? Saya sampaikan itu hanya permisalan. Cuma memang konsepnya reward and punishment tujuannya untuk memotivasi. Kalau dikatakan nanti dengan adanya reward punishment berarti eh, akan ria dong. Ya, akan nggak apa namanya keikhlasannya akan berkurang dong. Nah, kalau kita bicara masalah keikhlasan kepada anak-anak, sangat sedikit sekali orang anak-anak itu yang memahami konsep keikhlasan sebenarnya, ya kan? Nah, kita lihat lagi nih urgensinya di mana. Kita pengen itu jadi kebiasaan dulu, apa kita terus berusaha memahamkan keikhlasan tapi kita nggak melakukan satu takdir, ya? Jangankan anak kecil, orang dewasa aja seringkali lalai terkait nilai-nilai keikhlasan. Ya, apalagi kalau kita mewajibkan anak-anak kita untuk memahami nilai keikhlasan itu kayaknya susah sekali, ya. Orang gede aja, dewasa aja belum tentu, ya belum tentu paham, apalagi anak kecil seperti itu. Ya jadi yang kita uber, yang kita kejar adalah takdibnya dulu, pembiasaannya dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini untuk Nanda kami, Syauki dan Syahmi itu kan waktu dulu pas baru belajar-belajar ngaji kan sama kami. Awal-awalnya kan pakai Iqra. Hmm. Lalu sekarang setelah sama kami, habis itu kan kita ada juga tambahan bersama ustazah ustazahnya pakai yang buku Mahroji itu Ustadz. Iya, Lalu alhamdulillah saat ini kan keduanya udah Al-Quran. Nah, apakah untuk anak-anak kelas 1 dan untuk anak kami kan yang Syahmi kan baru kelas 2, apakah hmm, harus di kegiatan sehari-harinya itu untuk yang tilawahnya itu kami kembalikan lagi ke Iqra atau kami lanjutkan saja bacaan tilawahnya saat ini? Untuk record ini kan bersambungan dengan apa kegiatan sehari-hari. iya, Karena kegiatan ba'da subuhnya kan alhamdulillah tilawah lalu hafalan dan lain-lain gitu. Nah, apakah harus kami kembalikan lagi ke Iqra biar sinkron dengan mutabaah ini ataukah kami lanjutkan saja tilawahnya seperti biasanya? Lalu yang kedua untuk tasmiknya yang hafalan baru dan marot itu karena kan kami juga anak-anak kan punya ustazah juga, maksudnya apakah hafalannya itu mengikuti yang ujian yang dari ustazah karena ustazahnya itu kan ngajarnya Rabu Kamis, sedangkan yang hafalan yang bersama kami itu setiap hari. Apakah yang kegiatan harinya yang itu yang di record juga ataukah yang sama ustazanya aja yang di record di lembar mutabaah tasmiknya itu Ustadz. baik. Maksudnya tuh biar ya yang mana yang kira-kira yang harus kami record. Jazakallahu khair Ustadz. Jazakallah khairan. Baik, Ibu. Untuk poin pertama, permasalahan tilawah ini bisa melanjutkan saja. Jadi kalau misalkan memang di rumah sudah Al-Quran walaupun baru kelas 1 atau kelas 2, maka dilanjutkan aja Al-Quran, nggak apa-apa. Untuk HS insya Allah dia ada perbedaan. Karena memang salah satu tujuannya kan HS ini kan supaya memang bisa menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan tujuan ada pendidikan dari keluarga kan seperti itu. Maka tentunya ada alasan ya di HS itu mengapa
kelas ini sudah Al-Quran, ya kita juga kan perkembangan itu memang orang tua yang lebih paham insya Allah. Jadi untuk tilawah dilanjutkan saja, kalau memang sudah Al-Quran gunakan Al-Quran. Kemudian untuk hafalan baru dan hafalan lama, eh, bagusnya sih ini setiap hari, bagusnya setiap hari. Namun kalau misalkan orang tua kesulitan, tentunya untuk menyelaraskan atau menyinkronkan antara agenda eh, di rumah dengan agenda ustadzah yang mengajar atau mengampu tahfidz atau tasmi dari anak-anak, maka ini bisa dibuat, ya, serangkaian kegiatan ini bisa dibuat sesuai dengan agenda belajar Al-Qur'annya aja, termasuk tilawahnya. Nah, berarti nanti tilawahnya itu mungkin ditugaskan atau ditentukan oleh ustazahnya mungkin, atau mungkin tilawah di sini yang direcord adalah tilawah yang memang ditalaki oleh gurunya. Jadi disimak, ditasmi oleh gurunya. Misalkan ustazahnya itu bilang, oke, di agendanya saat ini kamu baca Al-Baqarah ayat 10 sampai ayat 15 ya. Misalkan. Maka tilawahnya di sini ditulis sesuai dengan yang didengarkan atau disimak oleh ustazahnya. Sama pun ini juga sama. Hafalan baru, hafalan lama, murajaah. Nah, di Makros ini, ikan Makros ini kan programnya program sekolah ya. Dan mungkin nggak semua pengajar Al-Quran ini menitik beratkan pada Makros atau misalkan mengajarkan apa yang tadi saya sampaikan misalkan. Nah, mungkin ada pertimbangan lainnya. Nah, ini boleh dikosongin kalau untuk homeschooling. Kalau memang tidak diajarkan di situ, ya ini boleh dikosongin. Khawatir kalau ini dipaksakan juga, ya takutnya si guru ini, ustadzah yang sudah punya program yang sudah dirancang untuk belajar Al-Quran ini, ketika kita maksain nyempilin satu program, programnya jadi kacau dia nanti. Maka ini boleh dikosongkan. Jadi untuk HS, ya intinya bisa dikondisikan sesuai dengan kondisi majelis atau kelas yang sudah diikuti. Adapun untuk mutabah ibadah harian, nah ini insya Allah bisa tiap hari ya. Nah, untuk murojaah hafalan, nanti mungkin bisa minta kerjasamanya aja sama ustadzah yang mengampu, eh, minta tolong diberikan tugas. Nah, ini kan juga kan sebenarnya nggak perlu dikoreksi oleh ustadzahnya, cuma ditugasin aja. Hari Senin ini ya, hari Selasa ini ya, hari Rabu ini. Jadi diberikan serangkaian agenda murojaah aja di sini. Ya, nanti orang tua tinggal nyontreng-nyontreng tuh. Ini dilaksanakan nggak? Oh, dilaksanakan, contreng. Ini iya nggak? Iya, contreng, contreng. Pun begitu nanti ketika ujian sebenarnya di HS itu ketika ujian semester itu kan kalau yang saya katakan kan kelas 1 kelas 2 itu batasnya Iqro 2. Nah, berarti kan nanti sebenarnya nggak saya hadirkan tok Iqro gitu. Jadi saya buat slide, ya buat PDF gitu. Ya seperti slide ini, kemudian nanti diminta untuk membaca. Nah, kalau memang sudah Al-Quran biasanya potongan-potongan kalimat yang ada di Iqra 2 insya Allah bisa sudah lancar di situ. Ya, insya Allah bisa mengikuti atau membaca dengan baik insya Allah ta'ala seperti itu. Baik, insya Allah Oke, untuk ya, berarti kalau kalau kita ngejalanin ini kita pokoknya kita apa namanya tuh koordinasi mensinkronkan gitu ya Ustadz ya. Berarti yang parafnya pun nggak harus ustazanya gitu ya Ustadz. Ya Ustadz yang penting kitanya ada sinkron gitu sama ustazanya saling kerja sama gitu ya Ustadz ya. betul Ibu. Betul. Insya Allah dibuat mudah seperti itu. Yang penting, Makanya saya hah? mau mau diparaf sama ustazanya setiap hari kan ustazanya nggak tiap hari gitu Ustadz. Iya, nggak masalah. Insya Allah untuk Insya Allah untuk HS itu special case karena kan berbeda ya. Dia ada satu kondisi yang spesial di situ. Insya Allah dimudahkan. Yang penting esensi dari kehadiran buku mutabah ini kita dapat di situ.
Baik, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Kalau sudah jam 9 lewat 6. Saya mohon maaf atas kelebihan waktu yang saya gunakan di sini. Mohon dihalalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan bagi agenda yang kita jalankan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.